kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-44. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chauvin kemarin telah bertemu dengan sang rubah ekor 9, yang ternyata sang rubah ekor 9 memiliki sedikit dendam kepada Chauvin karena Chauvin yang telah tanpa sengaja membasmi putranya. Tetapi Chauvin juga merasa kasihan kepada rubah ekor 9 itu, dan kemarin Chauvin mencoba untuk melepaskannya dengan melepaskan rantai pengegang dari rubah ekor 9 tersebut. Tetapi karena rubah ekor 9 yang terbebas membuat para anggota dari Aula Fancy yang telah mengetahuinya, dan itu juga merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan berada di Aula Fancy yang dimana di sini Chauvin bersama dengan rubah ekor 9 masih berada di dalam aula tersebut dan mereka sedang mencari jalan keluar. Sampai pada akhirnya rubah ekor 9 melihat jalan keluar yang berada di atas atap dan mengajak kepada Chauvin untuk menggunakan jalan keluar tersebut. Chauvin mengikuti rubah ekor 9 keluar dari aula tersebut, yang setelah mereka keluar dari sana aula itu pun hancur, dan rubah ekor 9 tertawa dengan begitu puas karena akhirnya dirinya bisa terbebas dari aula tersebut. Tetapi sayangnya ketua Shangguan yang melihat itu telah menyadari bahwasanya rubah ekor 9 mereka telah kabur. Penetua Shangguan pun dengan cepat langsung mencoba untuk menangkap rubah ekor 9 itu kembali. Setelah ketua Shangguan kabur dari sana, bawahan dari Aula Fancy pun bertanya kepada ketua Lin Xin apa yang akan mereka lakukan dengan para pasukan ras ikan. Senior Lin Xin pun memberikan perintah untuk segera menghabisi mereka semua, dan langsung pun para Aula Fancy dengan dipimpin oleh Lin Xin menghajar para pasukan ras ikan. Dan terjadilah pertarungan besar antara Aula Fancy melawan para pasukan ras ikan tersebut. Lin Xin juga mengeluarkan kekuatan apinya, menyuruh kepada para anggotanya untuk menghabisi seluruh para pasukan ras ikan, jangan sampai adanya tersisa. Melihat hal ini, Mimin jadi berpikir-pikir kenapa enggak dari awal aja. Malah sebelumnya beradu mulut dengan berdebat siapa orang yang telah melukai ras ikan. Ya padahal seharusnya udah dari awal aja sih. Kalau udah berdebat sejauh-jauh kemarin, tetapi pada akhirnya ras ikan ini juga dibasmi oleh Aula Fancy, berarti perdebatan kemarin bisa dibilang enggak berguna cuy. Para pasukan ras ikan yang dihajar oleh Aula Fancy tidak tinggal diam. Mereka pun mencoba untuk melawan balik dengan kekuatan tempur mereka yang seadanya, melawan para pasukan Aula Fancy yang memiliki jumlah lebih banyak dan juga kekuatan yang lebih besar, yaitu kekuatan api mereka. Dalam pertempuran itu, Lin Xin dan juga Lin Song mereka berdua membagi tugas, yang dimana Lin Song akan mengejar para pasukan ras ikan yang mencoba untuk kabur, sedangkan Lin Xin diminta untuk menghabisi sisanya. Lin Xin menerima tugas itu, lalu mereka berdua pun berpencar. Kekacauan yang terjadi di Aula Fancy yang semakin menjadi-jadi dengan adanya meteor yang jatuh dari atas langit, membuat Aula Fancy yang sekarang mengalami kerusakan yang begitu parah, dan juga pertempuran dari ras ikan. Para pasukan ras ikan mereka semua terpojok karena kekuatan api dari Aula Fancy yang. Sedangkan pada saat situasi yang kacau tersebut, tak disangka Chauvin telah mencoba kabur dari sana dengan secara diam-diam menyelinap keluar, yang untungnya Chauvin berhasil keluar dari Aula Fancy yang dengan selamat tanpa ketahuan, dengan sekarang ia berada di tempat yang aman. Tidak hanya Chauvin yang telah berhasil kabur dari sana, rubah ekor 9 juga telah berada di dekatnya Chauvin. Dan setelah mereka keluar dari Aula Fancy yang tersebut, tanpa rubah ekor 9 itu berubah wujudnya ingin berubah ke wujud manusianya. Tetapi Chauvin menyadari bahwasanya rubah ekor 9 ini sepertinya tidak akan mengenakan busana, jadinya Chauvin dengan segera berpaling dari si wanita rubah tersebut agar dirinya tidak mengira mengintip, dan juga Chauvin memberikan jubahnya kepada sang wanita rubah sebagai pakaian pengganti, yang dimana wanita rubah pun berterima kasih kepada Chauvin. Setelah wanita rubah itu berubah wujud ke bentuk manusianya, tak disangka tampang dari wanita rubah ini begitu cantik cuy.
Dan juga ia begitu elegan walaupun hanya menggunakan jubahnya Chauvin sebagai pakaiannya saja. Xiaohu juga tampak begitu senang melihat wujud dari sang wanita rubah yang sekarang telah berubah menjadi wanita cantik. Dan karena di sini mereka berdua sama-sama binatang spiritual, jadinya hubungan Xiaohui dan juga wanita rubah memiliki hubungan yang erat walaupun mereka berdua hanya bertemu beberapa waktu saja. Tetapi pada saat ini Chauvin juga merasa sedikit sakit hati karena ruin yang telah tercetak di Aula Fengxiang mengenai teknik pembangkitan orang mati. Sepertinya catatan kuno itu juga telah hancur bersama dengan Aula Fengxiang yang telah hancur sebelumnya. Jadinya sekarang Chauvin sedikit bingung bagaimana ia bisa menggunakan cara lain untuk bisa membangkitkan dari Biao. Lalu Chauvin pun bertanya kepada sang wanita rubah hal apa yang ingin dilakukan oleh sang wanita rubah sekarang. Sang wanita rubah pun menjawab bahwasanya ia hanya ingin bertemu dengan anaknya. Chauvin pun memberitahu lokasi makam dari anaknya si wanita rubah dengan memberitahunya berada di kota Xiaolingchu. Wanita rubah yang mendengar itu memahami perkataan Chauvin. Dan juga Chauvin memberikan batu giok yang ia dapatkan dari Aula Fengxian kepada wanita rubah. Berpindah ke tempat dari Aula Fengxian sekarang tanpa penetua Shangguan yang begitu merasa kesal karena aulanya telah dihancurkan dan juga aulanya sekarang tidak berbentuk lagi. Hanya adanya api menyala yang muncul ke atas langit karena adanya magma yang terpendam oleh Aula Fengxian. Dan di saat itu Lin Sun datang ke tempat penetua Shangguan melaporkan bahwasannya para pasukan ras ikan telah mereka basmi. Lalu penetua Shangguan bertanya kepada Lin Sun di mana adik perempuannya Lin Sun. Ia pun menjawab bahwasannya adiknya tadi telah pergi untuk menangkap para pasukan ras ikan yang mencoba melarikan diri. Tetapi penetua Shangguan memberitahu bahwasannya perempuan itu bukan adiknya melainkan Ping Er yang menyamar karena penetua Shangguan telah merasakan adanya perbedaan kekuatan dari adiknya Lin Sun dan juga wanita yang mirip Lin Sun sebelumnya yang merupakan Ping Er. Jadi bisa dibilang sebelumnya Ping Er telah melarikan diri dengan ia telah menyamar menjadi adiknya Lin Sun. Lin Sun pun meminta maaf kepada penetua Shangguan karena kecerobohannya dan dirinya akan menerima hukuman dari penetua Shangguan. Tetapi penetua Shangguan tidak ingin berbicara dengan hal ini lagi karena ia akan pergi ke tempat dari penetua leluhur untuk membicarakan permasalahan dari rubah ekor 9 yang telah kabur. Kembali kepada Chauvin dan juga wanita rubah sekarang, Chauvin berniat untuk memberikan token api sebelumnya yang dimana token api ini sendiri merupakan harta milik dari para klan rubah. Klan rubah juga membenarkan hal itu yang dimana harta ini ditempa menggunakan kekuatan dari api suci yang begitu kuat. Esensi dari api suci itu dimasukkan ke dalam token ini yang membuat token ini menjadi salah satu dari senjata langit dan bumi dan juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Chauvin tetap berada di tujuannya ingin mengembalikan senjata itu kepada sang wanita rubah karena senjata itu merupakan milik dari ras wanita rubah. Tetapi wanita rubah memberitahu bahwasannya ia sepertinya tidak ingin menyimpan harta itu lagi karena setelah dirinya merasa kebebasan ini dirinya jadi berpikir kenapa dulu dirinya mempertahankan harta itu semampunya, padahal jika dirinya tidak mempertahankan harta ini maka ia bisa mendapatkan kebebasan tanpa perlu memikirkan melindungi harta tersebut. Jadinya bisa dibilang si ras rubah ini begitu menyesal karena harta ini juga dirinya kehilangan anaknya. Jadinya harta itu pun diberikan kepada Chauvin dan juga Chauvin bertanya kepada sang wanita rubah apakah sang wanita rubah tidak ingin balas dendam kepada Aula Fengxiang. Namun sang wanita rubah menjawab bahwasanya ia hanya ingin hidup bebas saja karena juga dirinya telah memikirkan hal itu dari lama. Namun dirinya tidak menemukan jawabannya pasti apakah dirinya akan balas dendam kepada Aula Fengxiang ataupun tidak. Dan lalu wanita rubah mengajak kepada Chauvin untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan penetua Shangguan sekarang yang bertemu dengan penetua leluhur dari Aula Fengxian yang bisa dibilang juga merupakan kakak dari penetua Shangguan. Ia pun melaporkan tentang kejadian dari rubah ekor 9 yang telah melarikan diri yang kemungkinan ada sangkut pautnya dengan kultus Raja Hantu alias para pasukannya Chauvin. Karena sebelumnya mereka juga sedikit memiliki masalah dengan para pasukan dari sekte hantu. Lalu kakaknya penetua Shangguan meminta kepada adiknya untuk tetap menjaga rahasia ini. Penetua Shangguan menerima hal tersebut lalu penetua Shangguan pun pergi dari sana. Dan setelah itu terdengar perkataan dari penetua leluhur yaitu kakaknya penetua
penetua Shangguan yang mengatakan ia merasa sedikit kecewa dengan adiknya karena ternyata adiknya yang masih belum berkembang terlalu jauh karena bisa lalai dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah Rubaikor 9 yang merupakan tahanan mereka yang sekarang malah bisa kabur. Setelah penetua Shangguan keluar dari sana, penetua Shangguan pun menyuruh kepada Lin Xin untuk menyuruh para pasukan mereka mencari keberadaannya Ping Er karena Ping Er merupakan kunci jawaban bagi mereka untuk bisa mendapatkan Rubaikor 9 kembali karena Ping Er yang telah bekerja sama dengan para pasukan sekte hantu. Jadinya jika mereka bisa menangkap Ping Er, maka semua masalah ini akan bisa mereka selesaikan. Dan di saat itu tadi sangka adanya Ping Er yang telah mendengarkan pembicaraan mereka, dan di sini Ping Er juga merasa sedikit kesal karena dirinya yang malah dituduh sebagai dalang kejadian ini. Dan setelah itu Ping Er pun pergi dari sana kembali ke tempatnya dari Chauvin dan juga wanita rubah. Di sini wanita rubah memperingatkan kepada Chauvin bahwasanya teknik penyerapan darah yang dimiliki oleh Chauvin merupakan teknik yang sangat beresiko bagi Chauvin sendiri, karena jika Chauvin tidak mendapatkan kekuatan pelindungan dari Zixian, maka kemungkinan Chauvin telah lama kehilangan kendalinya atas tubuhnya. Bisa dibilang juga seharusnya kekuatan jahatnya Chauvin telah mengambil alih tubuhnya Chauvin dari lama karena kegilaannya. Sang wanita rubah memberikan peringatan terakhir kepada Chauvin, jika Chauvin semakin banyak menyerap esensi darah, maka kekuatan jahat itu akan semakin mengganas, yang bahkan kemungkinan Chauvin tidak memiliki kesempatan lagi untuk melawannya. Bahkan sang wanita rubah juga memberitahu melihat Chauvin yang masih hidup sampai sekarang merupakan sesuatu keajaiban. Sang wanita rubah pun menyarankan kepada Chauvin untuk sesegera mungkin membuang kekuatan penghisapan darah tersebut karena hal itu akan berdampak buruk kepada Chauvin. Tetapi Chauvin menjawab jika dirinya tidak memiliki kekuatan ini, maka kemungkinan dirinya tidak akan bisa menyelamatkan sang wanita rubah ataupun bahkan selamat dari kejaran Aula Fengxian. Dan bagi Chauvin juga, bagi dirinya sesuatu hal yang jahat di dunia ini bukanlah kekuatan jahat melainkan hati orang-orang. Dan setelah itu pun Chauvin tak disangka-sangka memberikan hormat kepada sang wanita rubah karena Chauvin ingin bertanya sesuatu dari sang wanita rubah, yang dimana Chauvin langsung to the point bertanya apakah sang wanita rubah memiliki sebuah metode untuk menyelamatkan nyawa manusia yang hanya tersisa 3 jiwa dan juga 7 tubuh, yang dimaksudnya di sini adalah Biao. Dan tak disangka sang wanita rubah memberikan harapan baru kepada Chauvin dengan mengatakan bahwasanya masih ada jalan untuk menyelamatkan orang tersebut. Hal itu pun seketika membuat hatinya Chauvin tercerahkan. Tetapi sayangnya juga setelah itu alur cerita dari serial Donghua The Dynasty episode ke-44 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!